Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Rini Dama. Dan saya Rendo Doli. Kali ini kita kembali lagi di acara Wadayo. Wadayo. Nah, di kali ini malam sore ya. Walaupun ini malam, tapi kita tetap nyebutnya sore ya. Kali ini kita kedatangan dua orang tamu nih spesial. Kalau kemarin kita udah kedatangan Pak Fida dari Satpol PP. Kali ini kita kedatangan dua tamu spesial. Yang pertama itu ada Mas Hardi. Selamat sore. Sore menjelang malam. Selamat sore. Selamat sore Mas Hardi. Mas Hardi ini adalah salah satu aparatur negara ya dari Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Kartanegara. Dan juga yang kedua ada Pak Irwan. Selamat sore Pak Irwan. Selamat sore ya. Kita harus ini. Pak Irwan ini bekerja di sebagai ASN di Pemda ya, Pemda Kabupaten Kutai Kartanegara. Oke. Boleh cerita sedikit Mas Hardi, Pak Irwan, kesibukannya apa sih belakangan ini selain dari rutinitas ya profesi utama gitu. Dari Mas Hardi dulu deh. Ya. Saya Pak Irwan dulu. Mas Hardi dulu dong. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kesehariannya adalah sebagai anggota Satlantas Polres Kutai Kartanegara di bagian pendidikan dan rekayasa. Nah, di situ adalah bidang pekerjaan tentang edukasi kepada masyarakat tentang tentunya di lingkup lalu lintas ya secara umum. Di samping itu, di luar kesibukan saya juga berkumpul dengan teman-teman komunitas ya, kesenian, ya ada budaya, juga ada literasi di sini. Untuk menambah wawasan saya, selain juga melaksanakan tugas pokok, ini menjadi celah kita bagaimana bisa lebih dalam mempelajari dari karakter anak mudanya, karakter lingkungan, supaya ada akselerasi dan sinkronisasi bagaimana program-program dari kesatuan kami juga bisa berjalan dengan baik. Ya tujuannya adalah ya tetap menjamin keamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas. Langsung ini ya, langsung berkenaan dengan anak muda. Pasti ya. Iya. Oke, terima kasih Mas Hardi. Kalau Pak Irwan ini kesehariannya apa nih Pak? Sehari-harinya di rumah. Jadi jabatannya itu sebagai kepala rumah tangga. Itu kalau di rumah. Iya. Kalau di luaran, ya saya kan tercatat sebagai ASN, aparatur sipil negara. Sehari-harinya itu ada di kantor yang namanya Perpustakaan Umum Daerah Kutai Kartanegara. Tugasnya adalah menyediakan bahan bacaan untuk siapapun yang memerlukan. Gampangnya kayak gitu. Nah, di luar dari pekerjaan yang rutin, sudah beberapa tahun yang lalu ya, saya memang sudah aktif di pergerakan. Nah, pergerakan ini kan skupnya ada berapa macam tuh ya, mulai dari budaya, kemudian masuk juga ke ekonomi kreatif, belakangan justru lebih bergiat di urusan literasi. Itu barangkali yang menjadi keseharian saya. Berarti tadi udah dibahas berkegiatannya nggak cuma di ekonomi kreatif, ada literasi. Ini menarik nih, kita mungkin bakal banyak nanya-nanya atau bahas-bahas tentang permasalahan literasi. Cuman kita nggak akan bahas tentang literasinya. Kita nggak akan bahas literasinya. Kita bakal lebih ke belakangan banyak banget anak muda yang mencoba lagi ngetren nih, ada ruang-ruang baru untuk diskusi anak muda. Saya kayaknya lebih tertarik sama yang itu. Jadi ruang-ruang diskusi anak muda tuh sekarang lagi mulai gencar, Mas Hardi sama Pak Irwan. Jadi di beberapa platform itu udah mulai mengeluarkan bentuk-bentukan baru untuk ruang diskusi anak muda yang isinya nggak cuma diskusi, tapi juga mungkin ada yang kayak curhat, tapi ngobrol apa segala macam. Cuman itu by verbal, jadi tidak melalui chatting atau apapun seperti itu. Nah, menanggapin hal ini, kalau dilihat dari Mas Hardi, Pak Irwan yang mungkin udah sering ketemu sama teman-teman industri kreatif yang ada di Kutai Kartanegara lah ya, anak muda lah ya pada umumnya, kita coba bahas tentang skop umum. Tanggapannya tentang ruang-ruang diskusi yang pernah dialamin itu, kalau untuk level anak muda itu sebenarnya sepenting apa sih, untuk membuka dulu deh, sepenting apa sih sebenarnya untuk ruang diskusi ini sendiri? Iya, kalau kita bicara diskusi tentunya sangat amat penting
ini untuk membuka ruang kemudian wawasan dari anak muda supaya bisa saling bisa mengenal. Pertama dulu sudah kenal, kemudian saling asuh. Nah, di sini ada sebuah pergeseran dari masa ke masa. Kalau zaman dulu mungkin lebih banyak berkumpul, kalau orang tua dulu lebih mengumpulkan anak-anaknya dari Wejang, tapi ada pergeseran di sini. Pergeseran di masa saat ini bagaimana anak muda lebih kepada free will-nya, kehendak bebasnya, bagaimana ingin menunjukkan eksistensi. Ini ya, idealisme. Ya, eksistensinya dengan cara yang berbeda. Nah, di sini kita lihat juga ada digitalisasi yang berkembang pesat. Nah, di sini mendukung mereka untuk lebih eksis, untuk menjadi dirinya. Nah, kelemahannya di sini sinkronisasi di antara yang lain ini agak sedikit terlambat karena membawa sosok pribadinya yang lebih menonjolkan diri, idealismenya. Nah, di sini permasalahannya. Tapi kalau kita berbicara sifat yang lebih mandiri, tentunya saya kira anak-anak sekarang lebih berani sih, lebih nggak takut, lebih ini. Nah, ini ada sisi negatif dan positif. Ya, seperti itu. Nah, kalau untuk Pak Irwan nih, dilihat dari teman-teman di literasi kan bergerak, kayaknya sering saya lihat bergerak di ruang-ruang literasi yang ada di anak muda. Seberapa senang sih mereka berdiskusi untuk di ruang-ruang literasi itu sendiri, Pak Irwan? Maksudnya kayak entah itu bedah buku atau misalnya sharing tentang cerpen gitu-gitu. Apalagi saya lihat sebelum pandemi aja gitu ya, Pak Irwan ini sudah keliling. Dia kayak buka taman baca gitu untuk adik-adik gitu. Nah, itu gimana nih, Pak Irwan? Ya, jadi kalau dikaitkan dengan literasi, literasi itu kan bukan cuma tentang aktivitas baca dan tulis mata. Saya malah sekarang belakangan ini kan lebih melebarkan persepsi literasi itu meluas. Saya justru lebih suka bicara literasi itu kaitannya dengan aktivitas berpikir. Saya lebih suka mengkaitkan literasi itu dengan aktivitas berdiskusi. Dan ujungnya adalah melakukan tindakan. Nah, tentu ruang diskusi diperlukan. Ruang publik untuk diskusi ya pasti akan diperlukan di situ. Apapun. Nah, kalau di teman-teman literasi sendiri, Pak, seberapa besar sih anak muda yang terjun ikut di ruang-ruang itu gitu loh, Pak? Kalau kita ngelihat kondisi real ya, secara kultur kan memang masyarakat kita itu kan bukan masyarakat yang terbiasa berdiskusi. Yang ada itu kebiasaan, kalau bahasa Kuta itu kesahan. Ini skop Kuta ya. Oke. Menarik nih. Ya, kita harus tahu nih. Orang Kutai, orang Indonesia pada umumnya itu memang basic kulturnya adalah verbal. Ya. Ngomong, ngobrol, bicara gitu loh. Nah, pertanyaannya adalah apakah kultur yang basicnya itu mesti kita teruskan seperti itu saja atau coba kita sentuh dalam hal yang lebih produktif. Diskusi itu kan harusnya memang ya berbicara dalam konteks yang lebih terstruktur gitu. Ya. Benar. Kita misal kalau ingin membuat sesuatu yang lebih baik atau ingin membuat sesuatu menjadi lebih bagus, diskusi diperlukan. Nah, literasi sebetulnya memang salah satu misi besarnya adalah membuka ruang itu, kemudian membangun kebiasaannya. Karena secara basic kan kultur kita kan sebenarnya bukan kultur diskusi, kultur ngobrol gitu. Dan itu harus segera dirubah, diperbaiki. Nah, ini berarti harus kita garis bawahi nih. Ada ngobrol, ada diskusi. Ini berbeda ya. Nah, kalau dilihat dari ini Mas Hardi, kalau dilihat dari perkembangan anak muda yang ada, katakanlah di Tenggarong yang sekarang, seberapa banyak sih sebenarnya ruang diskusi yang kan tadi Mas Hardi cerita untuk udah lumayan sering bersentuhan langsung dengan teman-teman muda yang ada di Kota Tenggarong. Kalau Mas Hardi ngelihatnya sebagai seorang Mas Hardi lah, sebagai seorang Mas Hardi ngelihat itu sudah seberapa banyak sih sebenarnya ruang diskusi yang ada di Tenggarong ini? Ya, kalau kita melihat di Tenggarong ini masih sangat minim ya, tentang anak-anak muda yang berdiskusi ya. Yang disampaikan Pak Irwan tadi lebih banyak berkesan atau lebih banyak hanya mungkin sekedar ngumpul dan ngerumpi ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi bagaimana apa yang akan dibahas, kemudian diskus tentang
bagaimana ke depan itu masih kurang. Nah, di sini kami juga dengan Pak Irwan berkolaborasi tentang bagaimana meliterasi masyarakat, khususnya anak-anak muda yang usia dini bahkan yang sangat ya milenial ya, generasi Z tadi, bagaimana lebih menempatkan literasi itu sebagai sumber daya manusia yang nomor satu. Tanpa sumber daya manusia yang nomor satu di atas itu kita nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi SDM. SDM, pengembangan SDM. Wah, ini penting nih, pengembangan SDM. Oke, banyak, masih banyak yang perlu kita bahas kayaknya ya. Benar. Setelah ini mengenai literasi, Ruang diskusi. ya ruang diskusi, berkolaborasi dan lain Berkolaborasi, sebagainya betul, gitu ya. betul. Oke, selanjutnya kita bahas. Wadayo. Oke, kita kembali lagi. Tadi sudah kita bahas panjang mengenai, bukan panjang sih, maksudnya kita bahas pembukaan ya. Kita bahas sedikit tadi mengenai diskusi pada diskusi pada ruang literasi. Menarik, tadi saya udah beberapa kali nanya juga, mendapat informasi yang menarik juga, cuman mungkin butuh penegasan sedikit. Tadi kita membahas tentang ruang diskusi pada literasi. Nah, sebenarnya esensi literasi ini apa sih? Itu loh. Kira-kira bisa dijelaskan nggak sih Pak Irwan? Sebenarnya kenapa yang saya mau menanya itu kenapa literasi juga butuh ruang diskusi? Nah, saya mau tahu dulu nih, literasi sebenarnya apa sih pengertiannya? Kalau menurut definisi ya, literasi itu kan macam-macam lah pendapat orang ya. Tapi kalau aku mungkin mengambil kesimpulan tuh seperti ini. Literasi itu adalah seperangkat kemampuan yang ada pada diri kita, ya, manusia, yang arahnya itu untuk membuat hidup menjadi lebih baik. Nah, di dalamnya itu kan ada proses buat menyelesaikan permasalahan hidup sehari-hari. Ujungnya adalah hidup yang lebih baik. Nah, itu literasi. Lalu literasi secara historis kan dia memang diawali dengan pemahaman tentang aktivitas membaca dan menulis, karena itu kan memang dasar dari literasi. Nah, sekarang literasi itu berkembang, ada 6 literasi dasar. Salah satunya adalah literasi bahasa yang tadi itu kita kenal dengan baca dan tulis. Ada literasi yang lain-lainnya, bahkan mungkin sekarang bisa puluhan literasi kita kembangkan sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi literasi nggak cuma nulis ya Pak ya? Itu literasi bahasa. Oh, Bahasa, jadi baca dan tulis. Baca Itu dan dasar, tulis. pertama sekali. oke. Kalau aku bilang literasi pengetahuan, nah itu kan seperangkat pengetahuan yang sudah kita gali, yang kemudian daripada kehidupan kita. Apapun pengetahuan itu, mau pengetahuan alam, mau pengetahuan sosial, mau pengetahuan apapun, itu literasi. Oke, menarik. Baik, tadi kan bilangnya Pak Irwan ya bahwa literasi itu bersinar dengan kehidupan. Contoh deh literasi di kehidupan sehari-hari itu apa? Gimana? Ketika kita sebagai manusia ya misalnya punya kebutuhan dasar untuk makan dan minum, kan kita akhirnya kan mikir nih, gimana caranya supaya makan dan minum bisa terpenuhi. Yap. Nah, di zaman dahulu ketika proses berpikir itu masih sederhana, gampangnya adalah mereka mencari apa yang ada di dekat mereka. Yang bisa dimakan. Berburu, menangkap. Kemudian berkembanglah proses berpikir, lama-lama mereka menanam. Mereka kemudian membuat kandang. Ya, betul. Lama-lama kan jadi semakin besar Benar, sesuai dengan benar. pertumbuhan pemikiran kita. Tujuannya kan itu, membuat hidup jadi lebih baik. Nah, produk dari literasi itu adalah budaya. Ketika kita punya kemampuan untuk sistem pertanian, itu kan produk budaya sebenarnya. Oke. Nah, mulai terhubung kan ya, Iya. literasi dan budaya. Oh, itu rangkaiannya seperti Renda itu. sambil ini ya, Ya, saya karena dia tadi sambil traveling gitu. karena tadi kan kita bahas kebutuhan dasar, kebutuhan benar. dasarnya, lalu kemudian tadi Pak Irwan ngebahas tentang dulu manusia seperti ini apa segala macam. Terus saya mulai coba membayangkan Gimana ternyata- caranya cari makan. dan pada gitu ya. akhirnya ya kan muncul kebudayaan. Ya walaupun tadi Pak Irwan bilang menanam pun sebenarnya budaya kan. Muncul kebudayaan dan akhirnya ya muncullah produk-produk literasi itu sendiri. Yang paling real sekarang ini ya, kenapa mesti ada acara seperti ini? Karena ada masalah, ada kebutuhan untuk sesuatu. Iya. Kan kita berpikir, kayaknya kita perlu bikin ini nih. Itu literasi.
Saya baru tahu. Berarti ini mungkin bisa kita gali lagi ya Iya, mengenai. Saya baru tahu. Nggak, saya pikir nggak ngomong jujur ya. Saya pikir ya literasi itu paling jauh literasi adalah tadi bahasa. Baca dan Iya, kayak membaca kalau menulis mungkin udah pasti ya. Tapi produknya produk tulisan kan, ya membaca. Nah, paling jauh produknya literasi itu hanya sampai di bahasa gitu loh. Saya pikir. Makanya kalau aku boleh sambung ya. 3 hal paling penting dalam literasi adalah berpikir, berdiskusi, dan bertindak. Berpikir, berdiskusi, dan bertindak. Karena itulah yang membuat perubahan. Berarti Kalau kita ingin hidup yang lebih baik, harus melakukan. Dan itu literasi. saya sedang menanamkan ke diri sendiri berpikir, berdiskusi dan bertindak. Berarti pertanyaannya harus saya geser ke Mas Hardi. Nah, iya toh, bener kan? Baiklah, selanjutnya. Mas Hardi, berpikir, berdiskusi, Dan, bertindak. ya. 3 poin tadi. Sejauh apa nih teman-teman muda di Tenggarong yang kita bahas, gak usah terlalu kayak yang saya sudah melihat semuanya, enggak. Dari pandangan seorang Mas Hardi deh. Kita udah di level mana? Apakah sudah sampai ke bertindak? Apakah masih proses berdiskusi? Apakah mentok di berpikir? Mungkin masih dalam tahap berpikir, atau mungkin jangan-jangan belum sampai di situ. belum memulai. Iya, belum. Masya Allah. Itu berbahaya ya. Jadi Oke. gini, kalau kita melihat situasi saat ini, tentunya kita flashback ke belakang ya. Tentunya literasi itu adalah sebuah esensi bagaimana goalnya adalah kehidupan yang lebih baik secara individu. Nah nanti di sini spiritnya adalah esensinya adalah kehidupan yang lebih baik. Kendaraan atau media yang digunakan bisa melalui seni, bisa melalui budaya, atau hobi-hobi yang lain yang nanti akan lebih mudah diterima oleh anak-anak muda. Nah, apa yang diperangi sebenarnya? Buta aksara atau kebodohan, ya kan? Orang pasti harus bisa membaca secara bacaan biasa yang dikatakan Pak Irwan. Setelah bisa membaca, oh ngerti. Setelah ngerti dipahami. Setelah paham dia akan melakukan tindakan. Setelah ada tindakan, nah di sini pasti ada sebuah feel yang dirasakan. Oh udah bener ya. Nah dari sisi itulah ada kemanfaatan di antara dirinya bahkan kepada orang lain. Jika ini menggelora di anak-anak muda, tidak menutup kemungkinan percepatan kemajuan secara sumber daya manusia akan lebih cepat. Seperti itu. Gitu. Tapi saya ini sangat penasaran ya dari tadi bahas anak muda, Bang Hardi ini bahas anak muda mulu gitu ya. Iya. Saya penasaran apa sih yang membuat beliau ini peduli dengan anak-anak muda. Padahal biarkan aja situ awak-awak juga yang bodoh gitu kalau. Tapi Jujur. Bang Hardi ini loh peduli mau menyediakan ruang diskusi untuk anak-anak muda. Benar ya kan? Itu penting. Iya kan? Kita coba tanya dulu ya. Benar. Ya. Coba dijelaskan Mas Hardi. Jelasin. Apa Iya. sih latar belakangnya ini? Gantian nih kita yang aneh. Iya, ini yang harus kita tanamkan kepada semua orang, kepada semua pihak, bahwa keberlangsungan hidup generasi kita adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya dibebankan kepada pemerintah. Tapi apabila seluruh warga masyarakat Indonesia ini paham tentang pentingnya sebuah literasi, bagaimana bisa menuju kehidupan yang lebih baik, ini akan menjadi hal yang luar biasa. Kita nggak menutup kemungkinan akan mengalahkan negara lain. Nah, alasan kenapa? Saya punya anak. Bisa nggak kira-kira Anda bayangkan ketika kondisinya aja seperti ini saat ini, bagaimana setelah saya tua nanti, bahkan saya sudah mati, akan lebih buruk kalau tidak kita perangi tentang, anggaplah yang begini-begini aja bosan kadang. Kita hanya dijajah secara digital, dijajah secara psikis, dijajah secara budaya. Kita tidak akan tahu identitas kita tentang bagaimana mewariskan kebudayaan leluhur kepada anak cucu kita. Luar Luar biasa. Akhirnya Oh iya, tahu berarti jawabannya. dia mau nabung ya. Dia mau nabung untuk nanti dia tidak mempersulit anak-anaknya nanti, generasi Iya. selanjutnya. Benar. Tapi ada tadi satu statement dari Mas Hardi yang cukup menarik Pak menurut saya. Ya. Jadi
dia bahas tentang menggelora semangat yang menggelora di anak muda itu, lalu kemudian SDM-nya akhirnya muncul apa segala macam gitu tadi. Saya mau nanya, ada nggak sih Pak sebenarnya parameter yang menentukan kalau tadi yang udah Bapak jelaskan di 3 proses tadi, berpikir, diskusi, lalu kemudian apa tadi terakhir? Tindakan ya? Tindakan. Berpikir, berdiskusi, baru bertindak. Nah, ada nggak sih Pak parameter jelas atau parameter utama kaitannya dengan literasi ya? Menentukan kalau tempat ini atau misalnya lingkungan itu atau regional itu sudah sehat nih kehidupan apa, katakanlah kalau boleh kita bilang ya sumber daya manusianya gitu loh. Ada parameter, contoh paling gampang kalau misalnya kita bahas soal agak geser sedikit ya ke ekonomi kan, dia pasti gampang parameternya itu pendapatan per kapita, GDP utamanya yang ada di masyarakat. Nah kalau misalnya untuk literasi lalu kaitannya dengan ruang-ruang diskusi itu ada nggak sih Pak parameter, maksudnya ngelihat standarnya adalah misalnya contoh paling gampang coffee shop, kalau sudah banyak itu udah banyak ruang diskusi gitu, itu ada nggak sih Pak parameternya, atau kalau Pak Irwan sendiri ngelihatnya gimana sih? Iya, jadi gini, literasi itu kan memang secara umum ya masih dipandang pemahamannya itu seperti yang basic tadi. Iya. Betul, akhirnya saya juga masih seperti itu. Masih mayoritas ya masih memandang seperti itu. Kan ya cuma aku aja yang memperluas itu sebetulnya. Oke. Nah, kalau bicara tentang parameter, kita bicara tentang indeks literasi. Itu kan sudah ada dibuat oleh institusi yang kompeten. Ada indeks literasi. Ada. Ya? Nah, ini kan yang jadi persoalan adalah data tentang indeks literasi kita ini secara nasional masih menunjukkan angka yang tidak menggembirakan. Rendah. Jadi aku baca data mulai 2010, 2011, 2012 sampai 2018 terakhir ya. Indeks literasi negara kita itu masih berada di posisi bawah. Bawahnya ini Bawah sekali. Jadi kalau Paling misalnya bawah ya. gini ya, Oke. ada sekitar 170 negara sekian yang disurvei. yang disurvei. Kita itu kira-kira posisinya di 160-an. Selevel dengan negara-negara miskin di Afrika. Ya akhirnya sebenarnya saya sudah tahu ketika Pak Erwan bilang 160 itu udah pasti teman-temannya saya udah kayaknya udah langsung kepikiran itu teman-temannya yang mana. Jangan bandingkan dengan Amerika, dengan Negara-negara Finland maju, atau ya. Eropa. Jepang, iya. Bahkan juga jangan bandingkan dengan tetangga dekat kita, Singapura, Malaysia. Mereka udah jauh di atas. Oke. Oke. Cukup seru. Akhirnya kita tahu kita peringkat yang mengerikan ya sebenarnya. Kita nggak bisa bilang kalau kita ya berkali-kali kita bilang kita negara yang berbudaya, orang-orang berbudaya, yang Benar. orang timur yang paling Ternyata ya. Dan hebatnya, kita anteng-anteng aja kok dengan data seperti itu. tidak Padahal tahu sudah ya. Ini seru untuk dibicarakan ulang, tapi mungkin nanti di sesi selanjutnya kita lebih ke konklusi ya. Maksudnya trik-trik atau treatment-treatment yang mestinya lebih tepat untuk dilakukan di era sekarang ini. Oke, jangan kemana-mana, tetap di sini. Wadayo! Oke baik, kita sampai di sesi terakhir nih ya. Jadi pertanyaannya untuk Bang Erwan dulu ya. Abang aja gitu ya, biar Boleh. akrab ya kan. Biar muda. Iya, biar muda terus. Nah, untuk literasi sendiri nih ke depannya, mungkin untuk SDM-nya, terus menaikkan indeks dari literasi sendiri yang tadinya miskin, mungkin kita bisa jadi kaya ke depannya nanti gitu ya. Bener. Itu gimana sih ke depannya gitu? Ya, nggak ada cara yang instan, nggak ada cara yang gampang. Apalagi ini kan sudah menjadi urusan negara ya, bukan kita-kita. Jadi sebenarnya negara itu sudah menyadari itu, meskipun aku bilang terlambat ya. Maaf. Tahun 2016 sudah dibikin yang namanya Gerakan Literasi Nasional. Apa sih tujuannya? Ya itu tadi, untuk mengangkat literasi kita dari posisi gini Yang sangat bawah itu 2016. Tapi sampai sekarang 2021 situasinya masih belum banyak berubah. Nah, oleh karena itulah semenjak tahun 2017 aku mulai kenal dengan literasi. Kok aku jadi mikir, ini mesti ngapain nih gitu loh. Aku bilang kalau negara saja yang melakukan, mungkin ini akan jadi sebuah kerepotan gitu kan. Maka
Ya bagaimana kalau semisal orang-orang yang memang sudah punya pemahaman tentang perlunya untuk menaikkan indeks, ya lakukan saja apa yang mungkin. Kalau versi saya yang seperti itu aja, saya bikinlah kemudian yang namanya Gerakan Literasi Kutai atau GLK. Kenapa? Karena memang merubah itu perlu sebuah gerakan. Nah, gerakan ini kan bisa banyak variannya kan, mau bikin ini, mau bikin itu, dan segala macam. Tujuannya satu, menaikkan indeks literasi kita, apapun caranya. Apapun Menaikkan caranya gitu ya. indeks literasi. Berarti termasuk ruang-ruang diskusi dong. Salah Pak, di, satunya- GLK itu. Nah terus tadi GLK udah ada. Lalu kemudian ke depannya, kira-kira katakanlah tadi Pak Irwan bilang itu tidak membutuhkan waktu yang cukup lama memang. Ya katakan kita nggak usah dibahas tahun ini. 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, kira-kira yang terpikir untuk dilakukan yang sampai hari ini belum bisa dilakukan tuh apa sih Pak? Ya pasti banyak yang bisa dilakukan. Iya. Kalau aku bicara dalam konteks perubahan ya, merubah sesuatu itu idealnya memerlukan proses selama satu generasi. Satu generasi. Ya, satu generasi itu berarti kira-kira 25 tahun. Iya, sekitar 25 sampai Iya. 30 tahun. 25 tahun lah, kira-kira gitu. Lama kan? Nah, apa yang harus dilakukan? Banyak sekali. Gampangnya 3 tadi itu aja sebenarnya. Berpikir, Ya. berdiskusi, bertindak. Bertindak. Saya masih ingat. Oke. Berarti kalau tadi prosesnya adalah untuk memotong, ya katakanlah proses ini sangat panjang, membutuhkan satu generasi untuk melakukannya. Nah, lalu kemudian kalau ngelihat yang sudah kita lakukan sampai hari ini, mengingat di masa pandemi juga Ya. kita sedang lagi ya lumayan porak-poranda sih, terutama kayak teman-teman muda apa segala macam. Ini ada perubahan treatment nggak sih Pak untuk teman-teman di literasi sendiri? Kalau urusannya pandemi ya pastilah semua kan punya efek. Ya. Tapi secara prinsip sebetulnya tidak. Kita bisa berkilah ya. Kita bisa cari celah-celah lain. Gitu. Mungkin gini. Ketika bicara tentang membangun literasi gitu ya, kan 3 hal tadi. Nah 3 hal itu kan memang harus dilakukan secara simultan bersamaan. Gitu. Bangun kebiasaan untuk berpikir yang konstruktif, kemudian bangun kebiasaan diskusi yang efektif, dan bertindaklah yang tepat kayak gitu. Kita lakukan dengan cara yang paling mungkin saja sebenarnya, paling gampang saja. Dan kita nggak bertahap seperti itu, ini dulu, enggak, sekaligus jalan dengan cara yang paling gampang, dengan cara yang paling mungkin. Dan itu kan sekali aku seperti yang aku bilang di awal, ya literasi itu kan memang itu. Ketika ada masalah, kita berpikir, kita berusaha untuk memperbaikinya, dan itulah literasi. Itulah kehidupan kita sebenarnya. Itulah proses literasi. Dan pantas saja ya beliau dibilang bapaknya literasi karena bilangnya aku harus ngapain ya gitu. Oh iya. Beliau yang berpikir aku harus ngapain ya untuk literasi gitu. Iya. Kalau dari Mas Hardi nih ngelihat fenomena yang terjadi sekarang, nah, kita lagi pada masa pandemi nih. Iya. Nah, terus kemudian tadi cerita ya kayaknya kita butuh nih ruang-ruang diskusi baru terutama untuk anak muda ya. Iya. Selain untuk mencoba menggali, walaupun tadi Mas Hardi bilang untuk di lingkungan kita mungkin yang baru mau memulai berpikir ya gitu loh. Cuman ada nggak sih Mas kira-kira ya sesuatu yang paling gampang atau paling mudah dilakukan terutama untuk anak muda ya untuk bisa memulai proses itu paling tidak 3 proses itu tadi, berpikir, bertindak, lalu kemudian berpikir, berdiskusi, lalu bertindak. Untuk memulainya, kalau tadi Pak Irwan bilang nggak perlu dilakukan secara berurutan, yang penting yang paling mudah aja. Nah kira-kira kalau dari sisi Mas Hardi melihat itu sekarang pada saat zaman sekarang ini saat pandemi ini utamanya, ada nggak sih Mas yang paling bisa dilakukan untuk anak muda itu sendiri? Ya, yang harus kita sadari pertama saat ini adalah yang harus kita pahami bersama adalah nyatanya hari ini. Ya, nyatanya hari ini seperti ini. Dan kalau kita berbicara literasi tentang anak muda, bagaimana memberikan ruang berpikir yang bebas. Kita pun meskipun mohon maaf ya, kita di dalam penjara,
tetapi kita mempunyai wawasan yang luas, berpikir yang bebas, tempat bukan menjadi masalah. Pandemi tidak jadi sebenarnya masalah. bukan menjadi masalah ketika kita mampu berpikir. Nah, bagaimana supaya lebih lancar dalam mencapai itu? Sekarang zamannya mudah. Kayak handphone ini ada di genggaman. Kita bisa melihat atau mau cari informasi apapun ada di sini. Melihat dunia Lihat dari dengan handphone. jendelanya di sini. Nah, di sini Mas, yang perlu dilakukan adalah bagaimana kita merubah mindset dengan kondisi yang seperti ini, bagaimana kita dilatih untuk mencapai sebuah tujuan yang tepat sasaran. Sehingga di dalam rumah, anggap aja yang WFA dan segala macam, tidak mengurangi kualitas, kemudian efektivitas dalam sebuah progres dan tujuan yang tetap benar-benar sesuai dengan harapan. Atau pada akhirnya ruang-ruang diskusi atau ruang-ruang literasi ruang-ruang diskusi pada literasi tetap bisa berjalan walaupun di dunia digital ya. Iya. Karena beberapa ada kayaknya kemarin ada beberapa teman yang menggunakan fasilitas kayak Ya, dengan meeting virtual juga sebelumnya, bisa, virtual yang seperti itu. Cuman saya nggak tahu sih apakah itu efektif atau enggak, ataukah memang cuma hanya untuk bisa menyamankan diri kita sendiri di era ini gitu, maksudnya untuk tetap bisa survive aja. Tapi menarik sekali, tadi sudah ada pembahasan, konklusinya yang saya tangkap kalau dari Mas Hardi, ayo kita coba untuk menerima keadaan ini bukan sebagai satu beban, tapi sebagai pelatihan. Kita berlatih supaya kita bisa lebih keras lagi, bisa tahu apa sebenarnya yang kita butuhkan di saat-saat ini. Lalu kemudian dari Pak Erwan tadi ada tiga proses yang mesti kita lalui, yang mesti kita jalani, tapi tidak perlu sebenarnya kita harus lakukan satu proses seperti itu bertahap. Lakukan saja yang paling mudah, lakukan yang paling gampang, lakukan yang paling kita sukain lah sebenarnya. Nah, itu mungkin bisa jadi saran juga buat anak-anak muda itu. Jadi kita aja baru tahu malam ini ya. Iya, indeks literasi segitu. Berarti saya di rumah harus memulainya, kalau kata Mas Hardi tadi, berarti saya harus mulai banyak-banyak berpikir, Mas Hardi. Mulai itu lalu kemudian buka ruang diskusi lalu bertindak in action. Iya. Oke. Sedikit aku tambah. Iya, boleh. Saya seru aja ya. Pandemi itu kan sebetulnya kan sebuah challenge, tantangan buat literasi sebenarnya. Bagaimana kita bisa berpikir untuk mencari solusinya kan? Benar ya. Literasi. Karena tadi proses literasi Iya, benar. berpikir untuk bisa mencari entah itu solusi ataupun kemudahan buat kita. Yang gitu ya. pertama kita harus sesuaikan mindsetnya dulu. Ini gampang ya. Pandemi harusnya jangan jadikan masalah gitu, jadikan tantangan. Perubahan perilaku kita dalam berkomunikasi dan segala macam sebetulnya kan ditopang dengan kemajuan teknologi. Oke. Ya kan? Sistem pendidikan daring itu kan sebetulnya harus ada meskipun ada atau tidak ada pandemi. Benar. Saya sepakat yang itu. Iya, saya sepakat. Industri sekali. 4.0 itu kan sudah mengurangi sentuhan-sentuhan secara fisik. Iya. Teknologi kita, kehidupan kita kan sudah mengarah ke situ sebenarnya. Tinggal bagaimana kita matangkan, kita maksimalkan gitu kan. Itu literasi. 4.0 ada, kita belum pandemi. Pandemi ada mestinya itu semakin kuat. Iya. Saya sepakat, bagus juga itu untuk penutup. 15 detik nggak apa-apa. Boleh deh. Itu terakhir ya teman-teman. Ya, silakan Mas Hardi. Kalau kita lihat yang disampaikan Pak Erwan, literasi itu bagaimana kita lebih menimbulkan membangkitkan sisi kreatifnya. Iya. Jadi mohon maaf ya, jangan cita-citanya jadi PNS ya kan. Bagaimana sisi kreatif ini yang ada di sisi lain lah, katakanlah di kita nih. Karena kalau kita bicara kesuksesan ini, saya lebih kepada kewirausaha gitu ya. Nah, di sini yang harus kita buka kepada adik-adik kita bahwa tidak harus PNS, tidak harus jadi mungkin jadi pegawai negeri ya seperti itu, jadi hal-hal yang, tapi lebih kepada kreativitas, bagaimana membangun sumber daya manusia, menggali potensi yang dimiliki oleh yang bersangkutan. Tidak salah jadi PNS, tapi jangan juga dipaksakan itu untuk jadi utama ya. Iya. Saya sepakat. Oke, boleh Ren, kita tutup dulu. Saya saking mendengarkan sekali gitu. Cukup banyak ya informasinya ya. Ini, Penuh. pikiran saya terbuka sekali gitu.
Jadi oh iya gitu. Itulah namanya program kita kan Wadah Yo, kan baru tahu ya kalau Iya, mestinya tadi kita sebutin ya. Wadah, yo. Oke baik, terima kasih untuk Pak Erwan Ya, makasih Pak. Bang Ya, sama-sama. Hardin gitu ya. Kita yang tadinya nggak tahu jadi tahu malam ini Wadah, gitu ya. Oke. Oke baik, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan kita sore hari ini. Sore hari ini. Ya. Saya Rini Dama. Dan saya Rendo Doli, tetap bersama kami di sini di program Wadah Wadah Yo.